warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saudara-saudara, bapak-bapak, para ustadz dari berbagai komisaris yang ada di wilayah zona Probolinggo Jawa Timur. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengikuti kajian tentang dzabihah, yang ini merupakan tugas dari PW untuk mengutus 2 orang ke pusat untuk mengikuti TOT tadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Dr. Taufik. Kebetulan kami mendapatkan amanah untuk mengikuti kursus dzabihah. Selanjutnya mari kita ikuti. Yang pertama, masalah pengertian dzabihah. Secara pengertian adalah, secara bahasa adalah dzaka adalah menghilangkan suhu tubuh atau at-tadbib. Ibtalul gharizah, menghilangkan suhu panas yang ada di tubuh hewan. Karena hewan dalam kondisi masih hidup itu suhu tubuhnya panas. Jadi untuk menghilangkan suhu panas tadi itu dilakukan yang namanya penyembelihan biar tidak panas lagi. Sedangkan secara syar'an adalah at-tadbib. At-tadbib itu artinya memperbaiki daging hewan. Karena hewan itu untuk dikonsumsi agar supaya bagus dagingnya, maka disyariatkan di dalam Islam untuk disembelih terlebih dahulu. Selanjutnya, rukun-rukun menyembelih pertama, orang yang menyembelih tentu harus ada pelaku. Kalau tidak ada pelaku, namanya jatuh sendiri, ya tidak halal. Yang kedua, pekerjaan menyembelih. Nanti ada tata cara menyembelih itu bagaimana yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena dalam penyembelihan itu harus ihsan. Kata Nabi, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah." Jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Jika kamu menyembelih maka perbaiki caranya menyembelih. Kemudian hewan yang disembelih. Ini ada klasifikasi nanti, hewan yang bagaimana yang harus disembelih dan hewan yang seperti apa tidak boleh disembelih. Selanjutnya adalah alat menyembelih. Lanjut. Syarat-syarat menyembelih. Pertama, orang yang menyembelih satu harus Islam. Kalau tidak Islam, penyembelihnya tidak boleh, kecuali nanti ada pengecualian sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah nanti. Kemudian yang kedua, baligh atau tamyiz. Orangnya harus baligh dan harus tamyiz. Kemudian kuat untuk menyembelih. Orang yang lemah yang tidak bisa menyembelih tidak diperbolehkan atau tidak sah hukumnya menyembelih. Menurut pendapat muktamad, hasil penyembelihan orang kafir kitab yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani itu dikatakan sah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab nikah kafir kitabiah itu diperbolehkan dinikahi oleh orang Islam, tapi dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang ada di bab nikah. Selanjutnya, pekerjaan menyembelih. Satu, menyembelih dalam kondisi normal. Menyembelih dalam kondisi normal nanti akan ada pembagian. Ada hewan itu yang makdur, ada yang bisa disembelih, ada yang sulit untuk disembelih. Yang kedua, menyembelih dalam kondisi darurat, bukan dalam keadaan normal. Kalau dalam kitabnya itu ma'qudira 'ala dzabhi fadzabuhu fi rukun. Hewan yang bisa disembelih secara normal, maka penyembelihannya adalah disembelih potong lehernya. Kemudian penyembelihan janin dalam kandungan hewan yang disembelih. Untuk janin ini nanti akan ada penjelasan. Kalau janin itu tidak perlu disembelih kalau memang keluar dari perut
induknya itu dalam keadaan mati. Kalau mati tidak perlu disembelih, penyembelihannya sudah diikutkan pada penyembelihan yang normal. Kemudian maksud dari kondisi normal adalah hewan yang akan disembelih bisa dikuasai atau ditangkap tangan. Jadi kalau memang hewan yang bisa ditangkap, maka penyembelihannya adalah dengan betul hukum dan betul marit, kedua-duanya harus terpotong. Jadi kedua-duanya harus terpotong. Kalau cuma salah satunya, maka penyembelihannya tidak sah kecuali pendapat Imam Istikhri. Tapi pendapat ini oleh ulama dinilai dhaif. Jadi pendapat yang dhaif, la yu'mal bihi, tidak bisa diamalkan. Selanjutnya, kondisi tidak normal adalah hewan yang disembelih sulit dipotong lehernya karena beberapa faktor seperti hewannya berat, hewannya nakal, tidak bisa ditangkap. Maka penyembelihannya adalah dengan cara akru. Akru itu adalah yang penting melukai badan sekiranya hewan itu menjadi mati. Kalau sudah mati maka dikatakan halal. Selanjutnya, cara menyembelih hewan dalam posisi normal bagaimana yang dikatakan tadi. Kalau dengan cara normal maka penyembelihannya harus dipotong lehernya, hukum tempat jalan pernapasan dan tempat saluran yang makanan harus terpotong. Kemudian caranya adalah dengan menyembelih, memotong hukum saluran pernapasan dan saluran makanan. Selanjutnya, cara menyembelih dalam kondisi tidak normal. Pertama, niat atau bermaksud menyembelih hewan yang dituju. Yang penting sudah bertujuan untuk menyembelih, sekalipun hanya melukai bagian dari tubuhnya maka sudah dianggap cukup. Yang penting hewannya nanti bisa mati. Ada dua hal yang wajib diperhatikan dalam penyembelihan. Satu, memutus hukum. Dua, memutus mani. Hukum itu adalah majran nafas. Empat, keluarnya pernafasan. Sedangkan mani itu adalah majran tempatnya keluar makanan dan minuman. Namun menurut Imam Al-Istakhri, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, diperbolehkan hanya memutus salah satu dari hukum atau mati. Tetapi sekali lagi pendapat ini oleh ulama dinilai qaul yang dhaif, yang la yu'mal bihi, tidak bisa dibuat pijakan. Selanjutnya, hukum dan mari keduanya harus putus dalam sekali pemotongan. Ini yang perlu diperhatikan. Dalam penyembelihan itu harus betul-betul hati-hati. Karena untuk memutus kedua urat ini, urat hulkum atau urat mari, harus dipotong secara dam'atan wahidah, secara sekali pemotongan, tidak boleh berulang-ulang. Kalau berulang-ulang, sementara hewannya sudah kondisinya sudah hayatun madbuk, hidupnya seperti hewan yang sudah terpotong, dan berulang-ulang tadi itu tidak secara segera, maka pemotongan yang kedua dikatakan haram, tidak dikatakan sah lagi. Jadi harus sekali pemotongan. Dua urat tadi itu harus terpotong dalam satu kali pekerjaan, tidak boleh berulang-ulang. Pisau semisal diangkat, kemudian tidak segera dikembalikan lagi. Ambil pisau lagi, tapi pemisahnya lama. Kecuali ambil pisau, semisal pisau yang pertama sudah tumpul, mau ambil pisau, tidak masalah. Tapi segera. Kalau tidak segera, maka penyembelihannya dinyatakan tidak sah. Kalau segera ada masalah. Umpama lihat dulu, ini terpotong atau tidak, tapi langsung dikembalikan lagi tidak masalah. Jadi ta'addud, berulang-ulang pemotongan dua urat tadi itu, kalau memang pemisahnya tidak lama maka dianggap sah. Tetapi kalau pemisahnya itu lama, maka pemotongan yang kedua, kalau hewannya sudah gerakannya seperti gerakan hewan yang sudah disembelih, maka penyembelihan dinyatakan batal, dinyatakan tidak sah, kecuali hewannya tadi ada hayatun mustaqirah, ada kehidupan yang masih tetap, dan ada nanti lagi ada hayatun mustamirah. Masing-masing keduanya tadi itu
ada tandanya. Kurang 3 menit. Yang hayatun mustaqirrah itu tandanya adalah hewannya masih bisa bergerak, masih bisa bersuara dengan cara normal, dan tandanya lagi infijarud dam. Darahnya itu ketika dipotong mengalirnya deras, itu masih dikatakan hayatul mustamirroh. Sedangkan hayatul mustamirroh ada kehidupan yang mustamirroh yang berlanjut. Itu yang penting ada wujudun nafas, ada nafas, masih ada ruh yang ada di hewan, sekalipun hewannya sakit, umpamanya hewannya sakit hampir mati, tapi masih ada nafas di hewan itu, kemudian dipotong, maka pemotongan tetap dianggap sah. Ciri-cirinya yang hayatul mustamirroh ini, darahnya biasanya tidak infijar, tidak deras, tapi itu tidak masalah. Namanya hayatul mustamirroh. Hayatul mustaqirroh itu biasanya disebabkan, katanya ulama, sebabnya adalah sababun yahalu alaihil halak. Ada sebab yang sekiranya dapat mematikan hewan itu mati. Seperti apa? Seperti semisal keracunan, jatuh dari atas, kemudian jatuh dari atas, itu harus ada hayatul mustaqirroh. Harus ada kehidupan yang masih tetap. Tandanya tadi itu infijarud dam, ketika dipotong darahnya tetap mengalir dengan deras. Selanjutnya sudah dijelaskan tadi, ada harakatul mazkur sudah, hayatul mustamirroh sudah juga tadi sudah Cukup lah. dan ini dalam kandungan hewan yang berapa menit? kurang hewan untuk yang janin. Untuk janin ini tidak perlu disembelih kalau memang keluar dari induknya itu dalam keadaan mati. Nah, zakatuhu fi zakati ummihi. Penyembelihannya sudah ikut pada penyembelihan induknya. Kemudian harus disembelih secara normal jika ternyata masih hidup. Keluar dari janin induknya dalam keadaan hidup, maka harus dipotong sebagaimana sekarang alat penyembelihan secara umum, alat penyembelihan itu adalah setiap benda tajam yang dapat mengalirkan darah seperti besi. Nah, untuk alat ini juga perlu diperhatikan, alatnya harus benda-benda yang hadid, benda yang tajam. Kalau benda bukan benda tajam seperti buku, seperti tulang, itu tidak termasuk dalam kategori alat penyembelihan yang dikatakan sah oleh syariat. Oleh karenanya maka harus diperhatikan, harus betul-betul tajam biar sah. Kemudian apalagi supaya nanti tidak menyiksa kepada hewan, karena dianjurkan dalam penyembelihan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, harus ihsan, harus baik caranya, cara menyembelih supaya tidak ada unsur takdir, supaya tidak ada unsur penyiksaan terhadap hewan yang disembelih. Kemudian sunnah-sunnah dalam menyembelih, pertama hewan yang mempunyai leher panjang seperti unta, seperti sapi, itu sunnah disembelih. Kemudian untuk hewan yang punya leher pendek, sunnah disembelih leher bagian atas. Leher bagian atas di sini ya, leher bagian atas itu di sini. Kemudian hewan seperti sapi dibarikan ke bagian lambung kiri. Kemudian dihadapkan kiblat dalam keadaan terikat selain kaki kanan, dibiarkan bergerak. Jadi kaki kiri, selain kaki kanan, kaki kiri diikat, tapi harus dipegang juga, boleh tak berlubung. Takut diketik Berlubung bahaya. Kemudian yang keempat, alat sembelihan yang tajam. Yang kelima, hewan yang akan disembelih tidak melihat alat sembelih. Jadi supaya tidak ada unsur takut, supaya hewan itu tidak takut terlebih dahulu, dijauhkan dari alat penyembelihan dan dari tempat menyembelih. Umpama hewannya bukan satu yang mau disembelih, seperti musim kurban, ada hewan sapi, ada sapi 3 mau dipotong. Pertama ketika dipotong, yang satunya sekiranya tidak sampai melihat kepada sapi yang dipotong yang pertama, supaya tidak takut, supaya tidak menangis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.